kita. Akhirnya, diambil keputusan teman kita tersebut tetap berangkat agar dapat menyaksikan kegiatan di lapangan sehingga terjadi pembentukan karakter bagi dirinya sesuai dengan tujuan pelatihan. Keberhasilan Diklat Latsar sangat didukung oleh semua pihak, baik itu penyelenggara, pengajar maupun peserta diklat, dan komitmen untuk memberikan akses, partisipasi, kemudian kontrol serta manfaat bagi siapapun telah dilakukan oleh penyelenggara Diklat Latsar. Dengan semua dukungan, praktek lapangan kesiapsiagaan bela negara berlangsung secara lancar dan baik. Alhamdulillah. Pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan antara perempuan dan laki-laki, adil dan setara. Sebagai seorang rimbawan, melindungi lingkungan sama halnya dengan melindungi diri sendiri. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun interaksi antara manusia dengan manusia. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ditjen Gakum KLHK adalah salah satu unit yang mengemban tugas sebagai penegak hukum, memastikan semua lapisan masyarakat, baik muda, orang tua, hingga penyandang disabilitas terlibat dalam proses penegakan hukum LHK. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals 2030, yaitu menerapkan prinsip No One Left Behind. Implementasi pengarus utamaan gender Ditjen Gakum KLHK dapat dilihat dalam berbagai aspek. Pertama, roadmap pengarus utamaan gender yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor P2 Tahun 2020. Kedua, menyediakan fasilitas ruang laktasi untuk kebutuhan spesifik perempuan pasca melahirkan dan menyusui. Tahun ini adalah tahun pertama Hadil bekerja di Ditjen Gakum KLHK. Beliau adalah seorang ASN yang lolos melalui jalur disabilitas. Meskipun demikian, semangatnya tidak pernah menghalangi keterbatasan yang ia miliki. 25 tahun mengabdi, Sumarwanto telah menjalankan tugas sebagai pengawas lingkungan hidup di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Telah banyak kasus kebakaran dan pencemaran lingkungan yang ditangani. Meskipun usia Chen bertambah, semangatnya tidak pernah patah. Ade Wahyuningsih, seorang satuan polisi hutan reaksi cepat yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Kalimantan. Perannya dalam program Combating Illegal Wildlife Trade yang bekerja sama dengan UNDP pada Februari 2020 untuk mengawasi illegal logging, illegal mining, serta peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Ditjen Gakum KLHK berkomitmen terhadap pengarus utamaan gender. Gunung, laut, rimba raya adalah nadi kehidupan peradaban manusia, perempuan dan laki-laki, orang tua dan disabilitas, adil dan setara. Karena Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK responsif gender. Saya laki-laki, Saya perempuan, saya laki-laki, saya responsif gender. Gender bukanlah hal yang menjadi halangan di Balai Gakum Dabang Nusra untuk menegakkan hukum. Tidak peduli wanita atau pria, kami selalu siap bekerja sama, berjibaku gigih dan pantang menyerah dalam memberantas kejahatan lingkungan. Tidak ada pembedaan
perbedaan, karena memang sejatinya tak ada yang harus disangsikan atas peran kami perempuan Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya Selvi, Polisi Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas di Balai Gakum Jabal Nusra, dan inilah sekelumit cerita saya dalam suatu kegiatan operasi dan patroli penegakan hukum di wilayah kerja Balai Gakum Jabal Nusra.
Terlahir sebagai putri kerajaan di salah satu pulau Sumba, tak lantas membuat saya berpangku tangan. Banyak mimpi yang belum terwujud untuk masa depan Pulau Sumba. Walau kadang terbentur adat istiadat yang kuat karena anggapan pantang jika dilakukan kaum tertentu, namun perlahan tergerus dan mulai disadari untuk suatu kemajuan. Seperti halnya menjadi seorang polisi kehutanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan. Mengatur strategi, memimpin barisan, memonitor permasalahan, siap dan kondisi aman terkendali. Ganti. medan terjal dan juga akses yang sulit menjadi pengalaman baru yang menantang. Ketakutan yang selama ini tidak semestinya ada di benak manusia, rupanya terbukti bisa dilakukan oleh siapa saja. Sehingga bermimpilah setinggi-tingginya. Karena setiap orang bebas bermimpi menjadi apapun yang diinginkannya. Nah gitu. Aduh, sakit. Ini jalan dari tadi sinem ya. Astagfirullahaladzim. Bini kenapa lagi pagi-pagi? Taruh. Bini gue resen ya. Elah, lagi main. Apa sih abah nih? Kada bahuma lagi kayak bahari. Gimana mau buka lahan? Bakar aja ntar ditangkap polisi. Mau makan apa kalau ditangkap polisi, Bu? Kada kau dianilakan pian nih. Bu Alu, kenapa pagi-pagi kok udah ribut-ribut? Itulah Bu, suami ulun ngalih benar disuruh. Bahuma lagi kada maunya. Walah ya udah kalau gitu Bu Alu aja ikut aku. Kemana? Tani sama kelompok tani perempuan di desa ini ada loh. Ada kah? Ada loh Bu. Kita loh diajarin buka lahan sampai bikin pupuk. Kebetulan hari ini panen. Ikut aja yuk Bu ke sana. Alah, emang bisa buka lahan tanpa bakar cepet. Udah Bu, ada usah didangarinya tuh Bu Pandirapa ngalihnya tuh. Ya udah Bu, ikut aku aja. Ayo daripada kita nongkrong. Kasih. Ayo. Di mana Pang lokasinya tuh? Belum pernah ulun melihat. Walah Bu, deket banget dari sini, cuma belok ke kanan terus itu deket rumah Pak Slamet loh Bu. Belah situ. Di situ kah? Iya. Nah, lokasinya. Walah Bu, kayaknya saya telat, ini udah rame banget Bu. Bu Kanti Kak Dia. Bu Nita, ayo Bu, kita ke sana Bu. Ayo, yuk. Bener kan Bu, aku tuh nggak bohong loh. Ya Bu ya, kok bisa ya hasilnya sebagus ini? Hasilnya itu bisa bagus kayak gini karena sebelumnya kita sudah pernah mengikuti kegiatan sekolah lapang petani gambut. Jadi pas pelatihan diajarkan pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan pupuk organik, nutrisi tumbuhan, sampai cara panennya juga. Gitu tertarik banget ikut kelompok kayak gini. Apalagi anggotanya perempuan semua. Makmur kita semua Bu. Wah bagusnya, kau diulah lah masakan nih. Bisa Bu, bisa. Oh, bagusnya siapa yang bikin bisa sama berataan? Mas ini juga Bu, ini tuh kerajinan kelompok kita. Ini juga dari lahan gambut, dari purun. Wah bagus banget ya Bu. Berarti udah bisa bertani, Bahuma. Bisa jual nih Bu ulah kerajinan. Keren bener nah. Ibu-ibu udah sore pulang ya Bu. Ayo Bu Alu, kasih. Gini Bu.
bagus toh Bu? Iya Bu, banyak ini loh. Nanti gabung ya Bu sama kita kilo. Ajakin saya. Nama saya Fitria Sri Handayani. Saya bergabung di Manggal Agni mulai tahun 2008. Saat ini saya bertugas di Daop Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang, Balai PPI KHL wilayah Kalimantan yang memiliki tupoksi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Dari tahun 2018 sampai sekarang, saya dipercaya sebagai Kepala Regu. Menjadi Sri Kandi yang memimpin para Manggala Agni merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Apalagi saat ini di seluruh Indonesia, saya satu-satunya Sri Kandi yang menjadi Kepala Regu. Beberapa tahun yang lalu, di saat takbir sudah berkumandang, sirine kami masih bersautan di lapangan. Bahkan di saat yang lain mulai merayakan hari raya bersama keluarga, kami masih harus turun ke lapangan untuk melakukan pemadaman. Mengingat lokasi yang terbakar sudah mendekati pusat rehabilitasi orangutan. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya bisa bertemu dan berhadapan dengan orang-orang baru, apalagi pimpinan-pimpinan tertinggi instansi daerah. Dan juga saya memiliki kesempatan untuk mendampingi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Saya selaku Babinsa Desa Sungai Giri, Ibu Fitria sebagai Danru Manggala Agni, saya sangat bangga. Dan sosok ibu ini sangat tangguh. Untuk saat ini aja di tahun 2021, beliau ini dalam keadaan mengandung, tapi karena tugas dan tanggung jawabnya, beliau turun langsung ke lapangan. Salah satu tantangan buat saya adalah membagi waktu saya sebagai anggota Manggala Agni dan juga sebagai ibu rumah tangga. Dan syukurnya saya didukung oleh suami dan keluarga sehingga saya dapat mengatur waktu dengan lebih baik. Harapan saya di kemudian hari muncul Sri Kandi yang berani tampil. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah kemauan dan kerja keras. Ayo, kita wanita juga bisa berkarya. Sabar ya nak, ini untuk sang merah putih agar langit biru bebas asap. Ibu sebagai wanita juga pasti bisa. Sampai saat ini, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Saya Rahayu Setiawati, PLT Kepala Balai Litbang LHK Banjarbaru. Situasi pandemi membawa sedikit perubahan bagi pegawai-pegawai perempuan di kantor ini pasca pemberlakuan sekolah dari rumah. Bagi saya, menjadi perempuan bekerja bukanlah suatu kesalahan. Ada banyak faktor yang melatar belakangi mengapa mereka bekerja, selain menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagai sesama perempuan, saya memahami sekali kondisi tersebut, termasuk ketika ada beberapa pegawai yang terpaksa membawa buah hatinya ikut bekerja. Ya, silakan.
tadi, saya berpikir bahwa kita harus mengambil suatu keputusan. Keputusan harus dibuat dan memang bukan perkara yang mudah. Memberikan sarana bagi anak-anak untuk bertumbuh kembang di kantor dengan tetap dalam jangkauan orang tuanya adalah pilihan terbaik saat ini dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Saya yakin itu. Mike, Cak. Ya, selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta, selamat bergabung dan kami mohon untuk segera bersiap-siap di depan layar Anda karena acara akan segera dimulai. Dan terlebih dahulu, sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib atau peraturan selama acara berlangsung. Yang pertama, demi kenyamanan bersama, audio akan dinonaktifkan oleh panitia. Kemudian yang kedua, mohon untuk username dari Bapak dan Ibu dibuat dengan format nama, spasi, satuan kerja, atau instansi. Yang ketiga, tidak diperkenankan melakukan screen sharing, file transfer, dan hal-hal yang lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Dan yang keempat, pastikan saat ini Anda berada dalam kondisi jaringan internet yang baik dan minim dari gangguan suara bising. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, akan memulai dan sebelum memulai acara, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan virtual. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumala dan saya akan memandu acara pada pagi hingga siang hari nanti. Dan perlu kami beritahukan bahwa acara pada pagi hari ini berlangsung, kami tetap menerapkan protokol kesehatan di studio kami. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu sekalian juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Tetap menerapkan menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara terlebih dahulu saya akan menyapa tamu undangan terhormat yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc. Selamat pagi Ibu Menteri. Sudah bergabung juga di sini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Selamat pagi Ibu Bintang. Dan juga kami mengucapkan selamat bergabung kepada para pejabat struktural eselon 1, 2, dan 3 di lingkup Kementerian LHK, seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang pagi hingga siang hari ini nanti akan bergabung dalam acara kita. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini kembali kami mengucapkan selamat datang dalam acara launching Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dengan tema Setara Bersama untuk Pembangunan yang Semakin Tangguh. Boleh kita berikan apresiasi atau aplaus secara virtual? Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja berkaitan mengenai acara Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, di mana acara ini merupakan acara yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dan percepatan dari pengaruh utamaan gender atau PUG di lingkungan LHK. Dan ini juga dilakukan baik di pusat maupun di daerah, dan di mana acara ini juga bertujuan untuk menciptakan inovasi dari pelaksanaan PUG bidang LHK dan menciptakan leader dan juga champions sebagai agen percepatan PUG di lingkungan KLHK serta memantapkan pijakan keadilan dan kesetaraan oleh seluruh jajaran kementerian dari LHK. Dan perlu kami beritahukan bahwa acara ini juga kami siarkan baik melalui social media platform dan juga YouTube dari Kementerian LHK. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita pada pagi hingga siang hari nanti, bersama-sama kita akan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, bersama kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah selaku pembina Pokja PUG KLH yang akan memberikan laporan terkait mengenai penyelenggaraan Festival Gender 2021. Bapak dan Ibu, kita sambut Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni D. Monoarfa MS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita cintai bersama, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya, MSc. Yang saya hormati dan banggakan, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Yang terhormat para pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 dan 3,
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati para perwakilan kementerian, lembaga, dan mitra kerja lingkungan hidup dan kehutanan. Yang saya hormati gender expert, para partisipan dan pemerhati di mana saja berada, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih dianugerahi kesehatan dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa secara virtual dalam acara launching Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Semoga di tengah kondisi pandemi COVID yang membatasi ruang gerak kita ini, kita tetap dapat memaksimalkan potensi diri, tetap produktif dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya hormati, perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 sebagai berikut, bahwa tujuan besar penyelenggaraan Festival Gender tahun 2021 adalah untuk membuat transformasi dari kondisi netral gender menjadi nature gender. Hal ini yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini merupakan hal penting dalam rangka internalisasi mainstreaming gender dalam pelayanan publik. Dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga ikut berafirmasi terhadap gender karena di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terdiri dari kelompok tani, kelompok usaha dan lain-lainnya. Rangkaian pelaksanaan Festival Gender KLHK tahun 2021 akan dilaksanakan insya Allah mulai bulan Mei ini hingga November 2021 dengan 4 agenda utama. Yang pertama adalah Gender Leader Summit atau GLEADS. Yang kedua adalah Training for Eco Gender Activation Hub atau TEADS. Yang ketiga adalah Gender Competition atau kita sebut dengan Generation. Dan yang keempat adalah Pekan Eco Gender untuk Kelestarian Alam atau PESTA. Gender Leader Summit merupakan kegiatan bulanan yang insya Allah akan dilaksanakan dengan target pada pejabat eselon 2 dan para kepala balai yang telah ditunjuk oleh Pokja KPI. Yang kedua adalah Training for Eco Gender Activation Hub, merupakan kegiatan pembelajaran online yang akan mencetak kurang lebih 1.000 gender champions yang dilatih untuk melakukan creative thinking dan design thinking tentang PUG. Ibu Menteri yang kami hormati, khusus untuk kegiatan gender competition atau generation merupakan lomba PUG antar unit kerja pusat dan UPT yang akan menilai prasyarat pelaksanaan PUG dan inovasi di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan lomba PUG ini telah dilaksanakan sejak tahun lalu pada level pusat, kemudian atas arahan Ibu Menteri yang terhormat, pelaksanaan lomba PUG tahun 2021 dilaksanakan hingga ke tingkat tapak atau UPT. Untuk Pekan Eco Gender dalam rangka kelestarian alam atau PESTA merupakan rangkaian acara yang bertujuan untuk menampilkan inovasi-inovasi dan karya peserta GLEADS dan TEADS serta pemberian penghargaan Generation yang akan dimeriahkan dengan beberapa kegiatan antara lain adalah konser 7 ruang, webinar gender, pameran film, video, foto, dan talkshow terkait dengan gender. Kami laporkan pula kepada Ibu Menteri bahwa hingga saat ini telah terdaftar sebanyak kurang lebih 40 peserta, para pejabat eselon 2 dan kepala balai terpilih, dan kurang lebih 1.000 orang peserta TEADS, perwakilan dari seluruh unit kerja lingkup KLHK. Diharapkan para peserta nantinya dapat melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, dan memberikan manfaat dan perubahan dalam rangka membumikan pengarusutaman gender di unit
kerja masing-masing. Salah satu perwujudan komitmen KLHK sebagai penerima anugerah Parahita Eka Praya Mentor pada tahun 2018. Kami juga membuka kesempatan kepada seluruh rekan-rekan aparatur sipil negara, baik kementerian dan lembaga lain, untuk ikut serta dalam kelas stage dengan menghubungi kesekretariatan Pokja PUG KLHK. Di akhir acara nanti juga akan dijelaskan lebih detail bagaimana mekanisme pelaksanaan glitch dan TIDS oleh Kepala Biro Perencanaan selaku Koordinator Pokja PUG KLHK. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas komitmen yang tinggi, atas arahan-arahan support yang selalu diberikan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di KLHK. Juga kami tak lupa menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri, khususnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkenan hadir untuk memberikan sambutan dan menyemangati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus membumikan pengarustamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan sampai ke tingkat tapak. Akhirnya juga kami menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival Gender Kementerian LHK tahun 2021 ini diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diinginkan. Kami mohon berkenan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang terhormat dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan arahan kepada kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi setiap upaya-upaya dalam rangka pengarustamaan gender lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Winarni Monoarfa, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah yang baru saja telah memberikan laporannya. Baiklah Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar atau kita akan simak bersama sambutan dan juga arahan yang sekaligus akan membuka rangkaian Festival Gender KLHK 2021 yang akan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, kita sambut Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sahabat saya Ibu Bintang Puspayoga. Selamat pagi Ibu Bintang dan terima kasih banyak Ibu Menteri. Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ada di sini, Pak Sekretaris Jenderal, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, serta seluruh jajaran KLHK, dan juga karyawan-karyawati yang menyaksikan, para undangan dan para pejabat kementerian lain, mitra LHK dan mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para undangan, hadirin, dan seluruh peserta pemirsa yang saya cintai. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bersama-sama melakukan launching
Festival Gender Kementerian LHK untuk tahun 2021. Semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan Festival Gender KLHK ini yang akan berakhir pada bulan November tahun ini. Tadi disampaikan oleh Prof. Win sebagai panitia, dan pada bulan November itu acaranya nanti puncak acaranya adalah Pekan Eko Gender untuk Kelestarian Alam atau disingkat PESTA. Agenda seperti ini sangat penting untuk secara terus-menerus kita mengingatkan dan menjaga konsistensi kita dalam agenda nasional pemberdayaan perempuan Indonesia. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas kehadiran bersama-sama kita Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus juga beliau koleha sahabat saya di kabinet yang pada setiap pertemuan sidang paripurna kabinet kami selalu berdekatan. Kita tahu bahwa dalam kesibukan yang luar biasa beliau menyempatkan diri. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran kementerian PPPA atas interaksi, guideline, bimbingan, dan kerjasama bersama-sama KLHK. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjaga elemen bangsa, dalam hal ini perempuan dan anak, remaja, generasi muda, merupakan agenda penting yang senantiasa selalu menjadi concern dan perhatian KLHK, hingga betul-betul nanti peran wanita dan generasi muda melembaga secara internalize, melekat pada diri dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan bernegara. Kemarin pada tanggal 23 Mei yang lalu, KLHK juga telah menegaskan komitmennya untuk membangun peran generasi muda cinta lingkungan yang diprakarsai oleh Institut Hijau Indonesia, WALHI, dan HUMA. Dan kami berterima kasih atas prakarsa tersebut. Dan kini kita menegaskan kembali komitmen kita untuk mendukung dan mendorong peran perempuan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Sehingga hari ini saya mengajak dalam satu meja, satu frame bersama-sama saya, yaitu Pak Sekjen, Pak Bambang Hendroyono, dan juga Karoren, PLT, Bapak PLT, Bapak Apik, tentu saja ada Pak Wamen juga, untuk menjaga secara teknis berbagai komitmen politik, kebijakan-kebijakan politik Menteri dan Wamen, agar ada konsistensi kerja KLHK dalam mendukung dan mendorong agenda perempuan dan pembangunan. Agenda perempuan dalam pembangunan di lingkungan LHK. Sekali lagi saya menyambut gembira dan menyambut sangat baik penyelenggaraan Festival Gender LHK tahun 2021 untuk pertama kali ini, sebagai bentuk komitmen bersama yang akan kita lanjutkan dan akan dilaksanakan setiap tahun. Ini merupakan gagasan yang sangat baik dan sangat mungkin baru KLHK yang melaksanakan festival gender seperti ini, dan mudah-mudahan nanti akan meluas kepada KL yang lain dan juga kepada jajaran pemerintah daerah. Ibu dan Bapak yang saya cintai, pengaruh utamaan gender dalam pembangunan di Indonesia telah mulai dilaksanakan pada tahun 2000 melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional.
Ketika itu saya juga terlibat dalam proses-proses lintas KL atau pada saat itu kita nyebutnya Interdep, dan pada saat itu saya sebagai Kepala Biro Perencanaan juga di Depdagri. Saya tahu persis tidak mudah menyelesaikannya dan memerlukan waktu yang cukup panjang juga, dan kita sangat bersyukur bisa berhasil dan berkembang cukup baik hingga saat ini. Berdasarkan Inpres 9 tahun 2020 itu, Presiden menugaskan kepada para menteri, kepala lembaga non-kementerian, gubernur dan bupati wali kota untuk pelaksanaan pengarus utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Inpres juga menjelaskan bahwa PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional adil gender. Upaya mewujudkan pembangunan nasional adil gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilakukan melalui strategi PUG maupun strategi afirmasi yang memberikan perhatian kepada kelompok marginal yang tertinggal. Strategi PUG memberikan jaminan agar pembangunan memberikan kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atau APKM pada berbagai kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dalam perundang-undangan, kebijakan, atau program dan implementasinya di seluruh bidang dan tingkatan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, menilik ke belakang, di saat ini kita di tahun 2021, kalau kita lihat lebih kurang 10 tahun yang lalu, pada tahun 2012 di mana saat itu telah satu dasawarsa diimplementasikannya PUG di Indonesia, hasil yang dicapai oleh Indonesia sudah menunjukkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Namun jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia masih berada di urutan yang lebih rendah. Pada tahun 2012 itu telah dikeluarkan surat edaran bersama 4 menteri, yaitu Menteri PPN Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Dalam Negeri tentang strategi nasional percepatan pengaruh utama gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Berdasarkan SE bersama dimaksud, maka gender harus terintegrasi ke dalam Renstra KL dan Renja KL. PUG di KLHK berlangsung sejalan dengan agenda nasional PUG pada periode RPJMN sejak 2015, 2019, dan seterusnya. Dilaksanakan dengan penerapannya pada seluruh program lingkup KLHK dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan selaku Pokja PUG KLHK. Ibu dan Bapak yang saya cintai, beberapa prestasi KLHK dalam pelaksanaan PUG direfleksikan dalam anugerah Parahita Eka Praya atau AP dari Presiden RI. Tadi sudah disampaikan pada laporan Prof. Win secara berturut-turut AP tingkat pertama di tahun 2011, AP tingkat madya di tahun 2012-2013, AP tingkat utama di tahun 2016, dan AP yang tertinggi yaitu tingkat mentor di tahun 2018. Yang penting selanjutnya dari penghargaan-penghargaan dimaksud ialah agar kita selalu menerapkan pengarus utamaan dimaksud secara konsisten dan kontinu
serta secara nyata dirasakan oleh para pelaksana dalam lingkup KLHK sampai ke tingkat lapangan, dan tentu saja harus dirasakan oleh masyarakat dalam binaan lingkup tugas kementerian ini. Dalam kerja-kerja dimaksud dan guna percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka telah diterbitkan Permen LHK nomor 31 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pengarus utamaan gender bidang LHK. Ditegaskan di situ yaitu untuk pemenuhan 7 komponen kunci prasyarat pengarus utamaan gender, yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya yang ada, dalam hal ini SDM dan anggaran, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, alat atau tools, serta peran serta masyarakat madani atau civil society. Pelaksanaan Festival Gender KLHK tahun 2021 selain sebagai bentuk inovasi percepatan pelaksanaan PUG, juga merupakan bentuk penguatan pijakan KLHK terhadap pemenuhan 7 komponen kunci prasyarat PUG tersebut. Selain itu, pelaksanaan Festival Gender ini juga saya harap akan mampu mengubah perspektif ASN yang masih ada misalnya dalam lingkup KLHK yang masih netral gender menjadi nature gender. Gender harus menjadi perbincangan ASN KLHK secara baik, benar, dan voluntarily atau sukarela. Ibu dan Bapak serta seluruh peserta yang saya cintai, dengan diselenggarakannya festival ini, saya harap KLHK dapat menjadi lebih menonjol lagi responsif terhadap gender dalam bidangnya, dan layak menjadi tempat untuk belajar serta menjadi contoh bagi pihak lain dalam percepatan pelaksanaan PUG. Saya kira itu yang harus menjadi cita-cita kita supaya terjadi percepatan di tingkat lapangan di dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap kepada seluruh peserta Festival Gender, terutama yang sudah terpilih dan terdaftar dalam kelas inspiratif GLITS atau TEACH, untuk selalu berperan aktif sehingga KLHK akan memiliki leaders dan champions yang mampu menciptakan inovasi dalam pelaksanaan pengarus utamaan gender, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan, terutama untuk mengurangi kesenjangan akses, meningkatkan partisipasi, serta kontrol dan manfaat yang diterima masyarakat atas sumber daya alam kita. Saya percaya bahwa akan banyak diperoleh catatan dari festival ini nantinya, misalnya catatan dalam rangka agenda hutan sosial, reforma agraria, persampahan dan bank sampah, penyuluhan dan pengembangan internalisasi kehidupan sehat lingkungan, agenda konservasi dan satwa, menanam pohon, mangrove, ekoriparian, penegakan hukum, dan masih banyak lagi yang hampir senantiasa seluruh agenda-agenda tersebut melibatkan perempuan, dan sasarannya juga dapat membangun keadilan gender dan sekaligus mengembangkan pelembagaan nature gender. Kata kuncinya ada pada pelembagaan nature gender pada berbagai layer kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan serta bernegara. Hadirnya para champions dan leaders dan hasil kerja nature gender yang memberikan manfaat sesuai makna tujuan bernegara kita atau tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.
Disitulah peran program gender ini menjadi sangat-sangat berarti bagi kita, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Tentu saya akan memantau langsung pelaksanaan festival gender ini dan nanti meminta kepada Kepala Biro Perencanaan untuk memberikan laporan kegiatan secara berkala. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Festival Gender Kementerian LHK tahun 2021 secara resmi dibuka. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peluncuran atau launching dari Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, tentu saja dengan tema Setara Bersama untuk Pembangunan yang Semakin Tangguh. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sambutan dan juga arahan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya atas arahannya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Ibu Bintang Puspa Yoga untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya. Demikian juga yang saya hormati Bapak Wamen beserta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Ibu Menteri, terima kasih banyak undangannya pada pagi hari ini. Saya sangat merasa terhormat bisa hadir di tengah-tengah acara yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini meskipun secara virtual. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah membuat berbagai inovasi dan implementasi percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam lingkup lingkungan hidup dan kehutanan.
Nah, salah satunya lewat Festival Gender LHK 2021 yang baru saja di-launching oleh Ibu Menteri. Nah, saya sekali lagi sangat berbahagia bisa menjadi bagian dan hadir dalam acara yang luar biasa ini, yang tentunya menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Tadi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Mudah-mudahan tentunya apa yang menjadi harapan Ibu Menteri tentu menjadi harapan kami di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan Festival Gender yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, demikian juga pemerintah. Kenapa demikian? Ketika kita bicara pengarus utamaan gender, ini wacananya sudah lebih daripada dasawarsa, tapi implementasi di lapangan, nah ini menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Menteri yang saya banggakan, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan, telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbagai peraturan perundangan lainnya. Kesetaraan gender nyatanya memberikan manfaat tidak hanya bagi kelompok perempuan tetapi juga bagi seluruh kelompok masyarakat. Nah, Bank Dunia bahkan menyatakan bahwa tidak ada satu negara ataupun komunitas yang mampu mencapai potensi maksimalnya dan melampaui tantangan pada abad ke-21 ini tanpa partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Meskipun perempuan memiliki potensi yang sama kuatnya dengan laki-laki, konstruksi sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Nah, kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan seperti diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip. Bapak Ibu yang kami hormati, pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dibuktikan dengan dimasukkannya tujuan tersebut sebagai tujuan kelima dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tidak hanya menjadi salah satu dari 17 tujuan dalam SDGs, kesetaraan gender juga merupakan syarat untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs lainnya melalui prinsip no one left behind. SDG sendiri mengandung banyak sekali tujuan yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa lingkungan hidup dan kehutanan memang merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyak isu lingkungan hidup dan kehutanan yang terkait dengan kaum perempuan, baik sebagai pelaku maupun objek pembangunan. Perempuan juga banyak mengalami dampak dari pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk itu, pengintegrasian isu gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi menjadi sangat esensial untuk dilakukan. Dan sekali lagi saya juga mengapresiasi terkait dengan Festival Gender ini ketika kita bicara pemantauan, tadi Bu Menteri menyampaikan akan memantau langsung daripada pelaksanaan Festival Gender ini, demikian juga akan di-follow up oleh Roren. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, pengarus utamaan gender tidak hanya akan memastikan tercapainya
tujuan-tujuan nasional maupun global terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga memastikan sumber daya yang ada dapat terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, sehingga mereka dapat hidup dengan sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Menteri KLHK yang saya banggakan, isu kesetaraan gender sangat kompleks karena berkaitan dengan budaya. Nah, nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mengakar secara turun-temurun. Meskipun demikian, konstruksi sosial bukanlah sesuatu yang statis, namun dinamis karena ia dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, merubah konstruksi-konstruksi sosial yang kerap mendiskriminasi perempuan tidaklah mustahil, namun dibutuhkan komitmen serta sinergi yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh pihak tanpa terkecuali, seperti apa yang telah dan sudah diimplementasikan melalui kerja nyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya sekali lagi saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menjadi model yang baik dalam melaksanakan pengarus utamaan gender dalam instansinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menunjukkan komitmen dan kemajuan yang luar biasa dalam pengarus utamaan gender. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Winarni tadi, demikian juga oleh Ibu Menteri, bahwa anugerah Parahita Eka Praya juga telah beberapa kali diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga pada tahun 2018 memperoleh kategori mentor. Tentunya semua ini tidak terlepas dari peran Ibu Menteri yang didukung oleh Pokja Pengarus Utamaan Gender beserta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan diadakannya Festival Gender di LHK ini di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimulai pada hari ini hingga bulan November, kami berharap komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pengarus utamaan gender akan semakin kuat dan berkelanjutan. Berbagai inovasi dan tentunya terbentuknya para champion leader tentunya dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi sensitif gender dalam kerja-kerjanya. Bersama-sama marilah kita satukan kekuatan dan menatap satu tujuan, yaitu dunia yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai Indonesia emas dan dunia yang lebih baik bagi semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti Festival Gender LHK 2021. Demikian juga apresiasi dan setinggi-tingginya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Demikian Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan, tentu saja kita ingin mengenal lebih dekat apa itu Festival Gender Kementerian LHK. Untuk itu saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan tayangan berikut ini.
Ya, Bapak dan Ibu boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan Festival Gender Kementerian LHK tahun 2021. Tadi menarik sekali sedikit video, tentu saja kita berharap agar dapat tercapai untuk dapat menciptakan leader dan juga champions sebagai agen percepatan PUG di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, dan saat ini kita akan berbincang-bincang. Ini tentu saja kita akan mendengarkan testimoni dari para calon peserta Glitz dan juga Teach. Kita akan terhubung bersama dengan 5 orang. Untuk itu saya akan sapa satu persatu. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Yazid Nurhuda. Beliau adalah Direktur PHP untuk Ditjen Penegakan Hukum LHK. Saya akan sapa Bapak Yazid. Selamat pagi Pak Yazid. Selamat pagi, Mbak. Ya, boleh diberikan testimoninya Pak, singkat saja sekitar 35 detik. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut bangga menjadi bagian dari rangkaian festival gender ini sebagai peserta Gender Leader Summit atau Glitz angkatan pertama. Rangkaian acara dan kegiatan ini sangat penting dan keren, berguna untuk meningkatkan pemahaman sehingga kita dapat menciptakan inovasi atau gagasan guna mendorong pengarus utamaan gender khususnya di Ditjen Gakum. Saat ini Ditjen Gakum mempunyai 208 penyidik, sebagian besar adalah penyidik laki-laki. Hanya 2 penyidik Sri Kandi di lingkungan Ditjen Gakum yang kurang dari 1%. Tetapi hal itu memberikan kontribusi lebih dari 5% total jumlah kasus penyidikan. Hal ini sangat membanggakan tentunya, dan membuktikan bahwa potensi dan kinerja Sri Kandi penyidik KLHK sangat bisa diandalkan. Untuk itu, upaya penciptaan keadilan gender dalam konteks memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berkarir sebagai Sri Kandi penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan suatu keniscayaan. Sekali lagi, saya bangga dapat menjadi bagian dari acara Glitz ini. Semoga seluruh acara berjalan lancar. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Yazid Nurhuda, Direktur PHP Ditjen Penegakan Hukum LHK atas testimoninya. Selanjutnya saya akan menyapa Ibu Novia Widyaning Tias. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Selamat pagi Ibu Novia. Selamat pagi Mbak. Maaf ini virtual background-nya ada hambatan. Oke. Baik. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, implementasi Low Carbon and Climate Resilience Strategy memerlukan fokus yang seimbang dalam proses koordinasi antar lembaga pemerintah dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mempertimbangkan berbagai isu penting. Salah satu di antaranya yaitu isu gender. Selain isu-isu lainnya yang juga sangat terkait dengan isu gender, yaitu isu just transition, intergeneration, kebutuhan kelompok-kelompok rentan, MHA atau masyarakat hukum adat, dan juga masyarakat lokal. Saya, Novia Widyaning Tias, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sangat bangga bisa terpilih sebagai salah satu peserta Glitz, dan saya siap untuk mengikuti proses pembelajaran dalam Glitz tersebut. Saya berharap saya bisa belajar banyak dalam proses tersebut, mendapatkan banyak insights dan juga berbagai inspirasi dari teman-teman semuanya untuk nantinya bisa berinovasi agar saya bisa mendukung Direktorat Jenderal PPI dalam mewujudkan keadilan dalam proses dan kesetaraan dalam hasil dalam pengendalian perubahan iklim. Saya mengucapkan terima kasih atas arahan Ibu Menteri dan para pimpinan, dan juga mohon kerjasama Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Mari kita setara bersama untuk pembangunan yang lebih tangguh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novia Widyaning Tias, Sekretaris Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Sekarang kita akan menuju kepada Bapak Kuswandono. Beliau adalah Kepala Balai dari Taman Nasional Gunung Cermai. Selamat pagi Bapak Kuswandono. Kami persilahkan waktunya 35 detik. Kami persilahkan Pak untuk memberikan testimoni. Selamat pagi, saya Kuswandono dari Balai Taman Nasional Gunung Cermai. Senang sekali ikut terpilih dalam peserta kegiatan ini.
Kami sangat mengharapkan dengan pencerahan narasumber akan mengenal lebih banyak terkait pengaruh utamaan gender, dan antar peserta akan saling memberikan inspirasi dan inovasi, dan harapan kami nanti kami akan bisa mengimplementasikan di lapangan terkait program pengaruh utama gender, terutama dalam pengelolaan hutan konservasi khususnya Taman Nasional yang benar-benar bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan, tentunya sesuai aturan dan kaedah konservasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuswandono, Kepala Balai Taman Nasional Ciremai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Ibu Safitri Wulandari dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Selamat pagi Ibu Safitri. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu, saya mewakili dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa. Sebagai salah satu peserta dari TEACH, saya mempunyai banyak harapan sekali. Salah satunya adalah saya harapkan diklat ini mampu mempersempit gap antara pelajaran gender di mata kuliah saya sekitar 9 SKS dengan kebutuhan di dunia nyata, sehingga KLHK bisa menciptakan program dan kebijakan sadar gender, nature gender, dan tidak hanya blueprint. Yang kedua, saya juga berharap agar TEACH ini mampu memberikan kesempatan gerakan bersama seluruh KLHK untuk melaksanakan kegiatan dan kebijakan sadar gender sehingga hasilnya lebih impactful. Tentu saja pengembangan jejaring juga sangat kami harapkan. Itu saja harapan saya. Ada pantun dari Jogja, kirim hamper ke kantor Manggala, isu bolu dan roti jala. Eko gender KLHK pasti jaya, timnya solid dan selalu bahagia. Roti kismis tabur gula, salam manis dari P3E Jawa. Terima kasih. Cakep. Aku nanti juga nggak mau kalah, mau kasih pantun deh. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Safitri. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Bapak Ubaidillah Syohi. Beliau adalah Biro Hubungan Masyarakat dari Biro Hubungan Masyarakat. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai peserta Training for Eco Gender Activating Champions Hub, saya siap berperan aktif dalam setiap kegiatannya. Semoga serangkaian kegiatan Festival Gender LHK ini memberikan bekal bagi para pegawai KLHK agar mampu menciptakan inovasi dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana arahan Ibu Menteri tadi. Mari kita wujudkan setara bersama untuk pembangunan yang semakin tangguh. Terima kasih. Salam responsif gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ubaidillah Syohi, Biro Hubungan Masyarakat tadi yang telah menutup testimoni dari rekan-rekan sekalian, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan kepada para calon peserta yang telah tentu saja tadi memberikan testimoni, kita doakan semoga bisa memberikan hasil yang terbaik, dan tentu saja melalui Festival Gender dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 kita harapkan semoga dapat menciptakan leader dan juga champion sebagai agen percepatan PUG di KLHK. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Tentu saja di acara pembukaan Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dengan tema Setara Bersama untuk Pembangunan yang Semakin Tangguh. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Menteri LHK. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya telah berkenan bergabung, dan juga Ibu Menteri PPA, terima kasih Ibu Bintang Puspayoga telah berkenan bergabung, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah bergabung baik melalui aplikasi virtual maupun melalui sosial media dari Kementerian LHK. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pemungkas saya akan mengajak salah satu rekan saya yakni Saudara Doni untuk menampilkan tim song Festival Gender KLHK tahun 2021. Dan saya nggak mau kalah, saya juga punya pantun. Ini sebenarnya pantunnya bukan saya yang bikin, tapi teman-teman KLHK di sini, yakni Beli Semangka di Kota Minahasa. Festival Gender KLHK memang luar biasa. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri, dan kita akan dengarkan bersama Saudara Doni akan membawakan tim song Festival Gender KLHK tahun 2021. Selamat menyaksikan.
bagi Ibu Pertiwi. Di sini kita mulai mengejar mimpi, menjadi berani bagi impian negeri, mengasah pikiran, benihkan hati bersama. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama. Di sini kita mulai membangun diri, menjadi berarti bagi Ibu Pertiwi. Di sini kita mulai mengejar mimpi, menjadi berani bagi impian negeri, mengasah pikiran, benihkan hati bersama. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara bersama. Berlari mengejar impian kita semua, terbang ke angkasa setara